Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Mira di Klaten. Mbak Mira menceritakan tentang satu kejadian horor yang mungkin dialami oleh keluarganya waktu itu ya. Jadi nggak cuman Mbak Mira doang, karena waktu itu Mbak Mira juga masih kecil, kejadiannya itu sekitar tahun 90-an. Waktu itu Mbak Mira masih SD kelas 4 dan dia namanya anak perempuan gitu ya, anak kecil. Suatu saat itu lagi jalan-jalan sama bapaknya, mirip kayak di film-film gitu ya. Jadi di tempat si Mbak Mira jalan-jalan itu kayak semacam pasar malam tapi menetap di situ gitu ya. Dan Mbak Mira itu melihat ini sebuah toko, bukan kayak kaki lima begitu enggak, tapi ada satu toko dan di situ juga banyak pedagang-pedagang kaki limanya pada saat itu. Nah, ini Mbak Mira lewat, namanya anak kecil, dia itu melihat satu boneka. Ada boneka yang lumayan cukup bagus. Bonekanya itu boneka beruang biasa, ukurannya itu lumayan cukup besar. Nah, Mbak Mira waktu itu ngomong sama bapaknya, "Pak, aku pengen boneka itu," kata si Mbak Mira. Ya nanti," kata bapak, "ya ndak sekarang. Bapak ndak bawa uang," katanya begitu. "Kalau mintanya yang jajan atau apa, bapak ada. Cuman kalau itu kan bonekanya besar, terus pasti harganya mahal gitu ya." Dan ya memang dilihat harganya waktu itu Mbak Mira nggak terlalu ingat gitu harganya tuh berapa, cuman itu untuk sekarang yaitu relatif lumayan cukup mahal. Dan ya wajar kalau misal malam itu bapaknya Mbak Mira itu nggak bawa uang, karena Mbak Mira sendiri, bapaknya pada saat itu masih bekerja sebagai ya pekerja serabutan seperti itu ya. Mbak Mira nangis di sana gitu. "Tapi aku pengen pak." "Iya, tapi nanti ya jangan sekarang," kata bapak. "Kita pulang dulu, bapak nabung dulu," kata si bapaknya. Tapi namanya anak kecil agak susah menerima hal itu ya. Tetap nangis, memang nggak lama, mungkin sekitar 5 atau 10 menit lah di situ. Udah agak dipinggirin ke sana gitu ya. Dan akhirnya Mbak Mira pun mereda tangisnya karena ditawarin ada mainan yang lain waktu itu. Udah lumayan ini, dan akhirnya mereka pun pulang. Saat pulang ya kepikiran terus Mbak Mira, "Pak, kapan aku beli boneka itu? Kapan Pak aku beli boneka itu? Itu aku pengen banget," kata Mbak Mira. Bapaknya pun ya waktu itu Mbak Mira nggak ngeh dengan hal tersebut. Cuman kalau dibayangkan sekarang pasti perasaan bapak itu hancur. Jadi ya bagaimana enggak, seorang putri, anak pertamanya waktu itu, adiknya masih kecil, menginginkan sesuatu, cuman pada waktu itu bapak nggak punya uang, pasti hancur gitu ya. Dan setiap hari Mbak Mira itu pasti nanyain itu, "Pak, bapak uangnya udah berapa?" gitu ya. Karena kan bilangnya nabung. "Bapak uangnya udah berapa Pak?" gitu kan. "Udah cukup belum Pak buat beli boneka itu?" Sebentar lagi," kata bapak itu kayak gitu. Dan akhirnya sudah. Selama kurang lebih beberapa hari gitu ya, entah 1 minggu atau kurang dari 1 minggu lah, sampai akhirnya bapak itu sepulang kerja sore bawa pulang boneka tersebut. Seneng bukan main Mbak Mira itu. Wah, akhirnya dibeliin juga, intinya begitu ya. Seneng bukan main. Dan ya mungkin bapak ngelihat anaknya seperti itu, bapak pun bahagia gitu ya. Dan Mbak Mira nggak peduli dengan urusan orang-orang dewasa, bagaimana cara bapak mendapatkan itu dan sebagainya. Sampai akhirnya beberapa hari setelah Mbak Mira menerima boneka tersebut, lagi seneng-senengnya, ini tumben bapak kok nggak berangkat kerja ya gitu ya. Biasanya bapak itu berangkat, kok ini nggak berangkat. Jadi bapak itu cuma tiduran di kamar, ditemenin sama ibu. Dan seingatnya Mbak Mira, bapak itu cuma merem aja begitu ya. "Bapak sakit Pak," katanya. Nah, yang jawab bukan bapak, tapi ibu. "Iya, bapak lagi sakit,"
udah kamu mainnya di luar dulu, bapak mau istirahat, katanya begitu kata ibu. Ya sudah, Mbak Mira pun main-main gitu ya, nggak terlalu memikirkan kondisi bapak waktu itu sampai malam harinya. Nah, malam harinya itu memang mungkin Mbak Mira itu nggak menyaksikan setiap detail yang ada, tapi dapat cerita itu setelah kesininya gitu kan. Mbak Mira udah bisa mencerna apa yang terjadi, udah bisa menerima cerita-cerita yang lebih kompleks gitu ya, nalarnya juga udah mulai jalan. Nah, waktu kecil ya dia kayak masih cuek-cuek aja, tapi memang sempat ngelihat bapak itu malam-malam, Mbak Mira kan tidurnya dipisah ya sama ibu sama adiknya. Jadi bapak itu di kamar sendirian. Ibu itu bolak-balik ke situ nengokin, dan malam-malam ini Mbak Mira udah tidur entah jam berapa. Tiba-tiba bapak itu teriak-teriak di dalam kamar. Moh, itu kayak nggak mau seperti itu. Mbak Mira bangun, ibu itu udah nggak ada waktu itu. Nah, Mbak Mira nengok ke kamar gitu kan. Bapak itu lagi di pojokan kamar di situ, mukanya pucat, matanya melotot, ketakutan. Dia itu kayak nggak tahu, kayak melihat sesuatu lah di dalam kamar itu ya. Moh, jangan kesini, intinya seperti itu. Kayak mengusir sesuatu, cuman Mbak Mira sendiri juga nggak ngelihat. Ibu juga ya bingung gitu waktu itu, Mir. Ibu sempat ngomong, Mir, ini jagain bapak ya gitu. Ibu mau panggil tetangga atau apa gitu, mau minta tolong. Cuman ibunya berubah pikiran, ya mungkin anak kecil suruh jagain bapak yang lagi histeris seperti itu, nanti kenapa repot. Udah jadi gitu. Pak tenang gitu, kata si ibunya Mbak Mira. Mbak Mira cuman diem aja begitu, megang bonekanya yang gede. Begitu bapak ngelirik ke arah boneka, itu bapak tambah ketakutan. Pergi, katanya begitu kan. Pergi. Bahkan sampai Mbak Mira itu dilempar pakai bantal. Ya anak kecil gitu ya, kelas 4 SD dilempar bapak dengan kondisi yang seperti itu, ngelempar bantal. Mbak Mira kan syok, ketakutan. Dia pun akhirnya masuk ke dalam kamar. Ibu yang jelas kebingungan. Ini antara yang gede, bapaknya seperti itu, sama anaknya mungkin shock atau gimana gitu ya. Ibu pun sempat akhirnya ngedeket ke arah Mbak Mira. Mira, kamu di sini dulu aja ya, bapak lagi sakit, lagi seperti itu. Mbak Miranya diem aja karena masih takut. Udah, ibu balik lagi ke sana, nggak tahu apa yang dilakukan ibu. Cuman Mbak Mira duduk lumayan cukup lama di sana. Adiknya yang kecil itu udah mulai kerjat-kerjat kayak mau kebangun, tapi Mbak Mira langsung otomatis gitu, langsung begitu. Akhirnya adiknya pun nggak jadi terbangun. Dia diem aja di pojokan nemenin adiknya waktu itu sambil meluk boneka. Bapak itu masih ketakutan di dalam kamar sampai entah jam berapa gitu ya. Mbak Mira juga akhirnya ketiduran. Dia tuh nggak inget lagi kejadiannya seperti apa. Nah, keesokan paginya baru tuh Mbak Mira kan bangun, nengokin bapak. Nah, nengokin bapak, bonekanya kan nggak dibawa waktu itu. Cuman ke kamar, dan bapak itu lagi disuapin sama ibu. Pak, gitu kan, Mbak Mira manggil bapak, Mira, udah bangun nak, gitu. Bapak itu kondisinya udah normal. Dan akhirnya ibu pun, Pak, minta maaf sama Mira, katanya begitu kan. Iya Mira, sini bapak mau ngomong, kata bapaknya. Mbak Mira pun mendekat ke situ dan bapak ngomong, Mira, bapak minta maaf ya, semalam bapak nggak sengaja ngelemparin bantal. Mbak Mira kan jadi nanya, iya Pak, bapak kenapa aku kok dilempar pakai bantal Pak? Bapak kayak marah sama aku, kata si Mbak Miranya. Enggak, bapak nggak marah sama kamu, cuman bapak semalam lagi sakit, jadi Mira tak kirain apa gitu kan. Itu kira apa aku Pak? Iya Mira tak kirain setan, kata si bapak kayak gitu. Bapak itu lagi takut, kata si bapak. Oh gitu Pak. Oh kirain bapak marah sama aku. Ya akhirnya udah, Mbak Mira pun menjalani kehidupan normal seperti biasa. Diurusin sama ibunya, makan, sarapan, kemudian berangkat sekolah.
Sepulang dari sekolah, bapak pun masih begitu, masih rebahan. Dan akhirnya memang bapak nggak mendapatkan perawatan medis karena nggak tahu ya alasan gitu ya. Oh, tahun segitu orang dulu di kampung kalau misal sakit semacam itu, apalagi gejalanya itu menurut mungkin ibunya Mbak Mira gitu, itu kan agak lumayan cukup aneh. Maksudnya bukan demam-demam biasa yang kalem seperti itu. Nah, bapaknya itu ketakutan waktu itu semalam. Akhirnya ya yang dipanggil itu seorang ustadz, seorang dukun, kayak gitu ya. Dan ada salah satu dari mereka yang Mbak Mira waktu itu nggak tahu gitu kan. Dia cuma di rumah begitu aja. Dan salah satu dari mereka itu, intinya ini diketahui belakangan, tapi nanti aja ya ceritanya. Ini kondisi Mbak Mira waktu itu, jadi bapak itu udah didatengin sama orang pinter, begitulah. Kurang lebih seperti itu. Dan saat orang pinter itu udah keluar, malam harinya. Malam sebelumnya itu kan bapak teriak-teriak. Nah, ini malam selanjutnya, Mbak Mira udah tidur sama ibu, dan waktu itu ibu mungkin bolak-balik kali ya, sebentar bangun buat nengok kayak gitu, nengok bapak seperti apa. Nah, ini ada satu getaran gitu saat Mbak Mira itu lagi tidur, ibu terbangun, dia kan jadi ikut begini, ikut melek. Ibu mau kemana ya gitu, oh mau ke bapak kali. Mbak Mira pun ikut bangun ke situ. Dia keluar dari kamar, ibu udah masuk ke kamar bapak, karena kamarnya sebelahan. Ibu masuk ke kamar bapak, Mbak Mira keluar dari kamar. Saat keluar dari kamar, Mbak Mira itu ngelihat ke arah, jadi tembus dari kamar menuju ke ruang tamu itu, satu lurus, garis lurus gitu ya. Sofanya memang ketutup sama tembok. Nah, di balik tembok itu ada TV. Nah, ini lagi ngelihat ke arah situ, ke arah pintu depan lebih tepatnya. Ngelongok mau masuk ke kamar bapak. Cuman begitu ngeliat ke depan, Mbak Mira berhenti di depan pintu. Gara-gara apa? Dia ngelihat ada kaki itu gede banget, seolah-olah ada orang duduk di sofa. Sofanya kan ketutupan tembok gitu ya sebelah sini. Nah, ini pintu antara ruang tamu sama ruang tengah, lurus sama pintu depan. Pintu depan ketutup. Pintu antara ruang tamu sama ruang tengah itu nggak ada daun pintunya. Nah, ini ngelihat ada kaki seret, seolah-olah orang duduk di sofa, cuman kakinya karena orangnya mungkin terlalu gede, kaki itu sampai kelihatan. Dia tuh kayak lagi selonjor duduk ya, kakinya gede banget, warnanya tuh hitam. Itu kaki siapa? Kata si Mbak Mira gitu kan. Bu. Nah, akhirnya manggil ibunya, Bu. Iya, kenapa? Bu, itu kaki siapa, Bu? Nah, setelah Mbak Mira ngomong, itu kaki siapa? Kakinya itu ditarik. Dan begitu kakinya ditarik, itu kedengeran ada suara jeblek gitu. Kayak sofa yang bergeser dan nabrak ke dinding semacam itu. Blek gitu, intinya kayak gitu ya. Ada suara seperti itu. Itu apa? Gak tahu, Bu. Tadi aku ngelihat ada kaki gede banget, kata si Mbak Mira. Udah kata situ ya. Nah, bapaknya sendiri waktu itu udah melek, cuman kondisinya masih lemes ya. Mira nggak tidur, kata bapak. Iya Pak, ini aku mau tidur lagi, katanya. Ya sudah, sana tidur lagi, kata bapak. Mbak Mira pun balik ke kamarnya. Tapi penasaran dia itu balik ke kamar, bukannya ke kasur, cuman ngelongok dari kamarnya ke arah ruang tamu. Lagi-lagi kakinya itu keluar, seludut gitu kan, kayak orang selonjor lagi. Kaki itu gede lah pokoknya, bukan kayak kaki orang pada umumnya ya, mungkin kayak kakinya Hulk kali ya, segitu kali. Itu kaki gede banget, dilihatin sama Mbak Mira. Itu kaki apa bukan, beneran atau bukan. Dia tuh sampai merunduk begini ya di atas lantai, ngeliatin ke arah situ. Ih, kakinya gede banget kayak gitu. Tapi Mbak Mira akhirnya diem aja, dia pun masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, ini kan pintu kamar masih dibuka. Dia tuh lagi tiduran, nemenin adiknya yang lagi tidur, meluk boneka beruang yang gede tersebut, ngeliatin ke arah pintu ke sana. Tiba-tiba si kaki itu tuh lewat jelep itu ke arah belakang sana.
Mbak Mira kan kaget, langsung dia lari menuju ke ibunya ketakutan. Bu, aku ngelihat kaki itu, Bu, kaki gede, Bu, kaki gedenya lewat, Bu, kaki gedenya lewat. Kaki gedenya lewat gimana, kata si ibu. Itu, Bu, kaki gedenya lewat ke belakang. Nah, dari situ ibu pun mulai ketakutan ya, karena ibu juga berpikirnya sakit bapak ini sakit yang tidak wajar, ini tuh sakit mistis, kata si ibu. Jadi akhirnya ngomong sama bapak, Pak, kita tidurnya mending sekamar lagi aja yuk, Pak, gitu kan. Loh, tapi ndak apa-apa. Ya udah ndak apa-apa, bapak kan juga udah nggak terlalu takut lagi, kata si ibu. Iya sih, cuman jadi begini, bapak itu, Mbak Mira waktu itu sempat mendengar tapi belum ngerti ya. Jadi apa yang dilihat oleh Mbak Mira itu adalah sosok yang ditakuti oleh bapaknya, yang waktu itu datang, yang bikin bapaknya itu teriak-teriak gitu kan. Intinya seperti itu, dan akhirnya bapak pun mengalah. Ya sudah, ayo tidur bareng. Akhirnya pindah ke kamar yang ada itu adiknya Mbak Mira lagi tidur. Mbak Mira pun di situ, ibunya di situ, bapaknya pun akhirnya tiduran di sana. Pintu pun ditutup jegrep. Dan malam itu, kata Mbak Mira, aku itu ngerasain getaran-getarannya gitu ya. Kayak jelep gitu kan. Bu, itu suara apa sih, Bu? Kata ibunya. Udah tidur, udah malam. Ibu itu cuman begitu. Bapak itu nggak komentar apa-apa. Bapak itu cuman merem begini aja, sambil mukanya itu ditutupin pakai sarung gitu ya. Udah merem lah, dan Mbak Mira pun akhirnya tertidur. Nah, keesokan paginya Mbak Mira bangun. Hari itu dia nggak masuk sekolah gara-gara ibunya itu ribet ngurusin sesuatu lah, intinya ya, ngurusin bapaknya. Pagi-pagi itu udah ribut. Bapak itu ndak bangun-bangun tapi masih nafas waktu itu. Pak, kok nggak bangun, Pak, bangun, Pak, bangun gitu kan. Udah digoyang-goyang sama ibunya. Mbak Mira pun sambil meluk boneka beruang itu diem aja ngeliatin. Bu, Bapak kenapa, Bu? Ndak tahu, kata si ini. Mira minta tolong, panggil tetangga gitu ya, nyebutin siapa gitu. Akhirnya apa? Dipanggillah tetangga, itu ada orang tua, lebih tua dari mereka. Dan akhirnya tetangga itu pun datang ke situ. Kenapa, Mbak? Kenapa? Nggak tahu, ini si suamiku kok begini ya, tidur terus ya, dibangunin kok nggak bangun-bangun gitu kan. Sampai akhirnya ibu itu menyadari sesuatu setelah pakaian kaos yang dipakai sama bapak itu kesibak ke atas. Nah, di bagian perutnya itu kayak ada bekas lebam biru-biru ya, kemerahan kayak gitu, coklat, kayak bekas benturan semacam ini apa ya. Dan akhirnya apa, kan dibuka sama ibu kan agak ke atas ke dada, ini ternyata penuh dengan itu lebam-lebam. Kalau di bagian tangannya itu ndak ada, cuma di bagian badan doang waktu itu. Ya Allah, kok begini, kata si ibu. Pak, ini kenapa kok seperti ini, Pak? Bangun, Pak, bangun, Pak. Nah, ya, tetangga kan juga bingung. Mbak, ada yang bisa dibantu, Mbak? Minta tolong akhirnya kan. Bu, Pak, saya minta tolong panggilin mertua saya, katanya begitu. Nah, kebetulan mertuanya itu di kampung tersebut. Dan akhirnya mereka pun manggil, oh ya, ibunya Mbak Mira sama bapaknya itu satu kampung. Orang tua ibunya, neneknya, pokoknya keempat kakek neneknya itu di kampung itu semua. Nah, ini orang tersebut, tetangganya pun akhirnya ngebantu manggilin mereka. Kumpul semua kan, bapak pun dipindahkan dari kamar itu menuju ke ruang tengah biar lebih lega gitu ya. Kalau di kamar itu kan sumpek. Nah, Mbak Mira ibunya nggak kepikiran dia sekolah atau apa gitu ya. Wis Mbak Mira pun akhirnya bolos hari itu, dan tentu saja sedih menyaksikan ya itu tadi kejadian. Mbak Mira ngelihat, iya ya kok bapak seperti itu ya. Nah, di situ Mbak Mira pun nyeplos. Bu, itu yang malam kaki besar siapa ya, Bu ya? Itu kali, Bu, orang jahatnya yang mukulin bapak. Mbak Mira itu nyeplos seperti itu. Dan akhirnya itu orang tua di sana pun ada apa gitu kan.
cerita dulu gitu. Nah, jadi ibu itu cenderung nutup-nutupin, intinya seperti itu ya. Kayak semuanya itu mau dihandle sendiri. Nah, saat kebingungan begini, ibu itu ya nggak membuka cerita itu, justru hal itu keceplosnya dari anaknya Mbak Mira. Nah, begitu setelah didesak sama orang tuanya, sama mertuanya, akhirnya ibu pun cerita. Jadi, aku sih ndak ngeliat, kata si ibunya Mbak Mira. Cuman Mira yang ngelihat, ya Mir ya. Iya, aku ngelihat semalam apa Mir cerita. Nah, akhirnya diceritakan, ya, bolanya dilempar ke Mbak Mira lagi. Ya ngelihat yang di ruang tamu, terus ngelihat yang sosok kaki gede itu lewat ke arah belakang sana. Bapak pun ceritanya ya begitu, tapi ibunya yang cerita, iya. Jadi si ini Mas Ruhin katakanlah misalkan ya, Mas Ruhin itu sebelumnya ketakutan ngelihat katanya itu ada sosok gede banget kesini gitu kan, dan akhirnya sudah pagi itu dicetin gitu ya, kayak dimandiin cuman pakai handuk doang. Bapak itu masih nafas begini dan matanya tuh kejat kayak orang lagi apa ya, mimpi yang sangat dalam seperti itulah. Mata itu bergerak, bergetar, tapi bapak itu ndak bangun dan akhirnya dipanggillah satu orang pinter. Kali ini bukan orang pinter yang kemarin. Ada temen, berarti kakeknya Mbak Mira, tapi dari pihak ibu. Dipanggil gitu ya, jam 10 pagi baru datang, lumayan cukup siang ke sana. Nah, begitu dilihat, ya intinya bapak itu lagi pergi jauh. Bapak itu lagi jalan-jalan katanya, sebentar ya, kita panggil katanya begitu. Akhirnya apa? Hari itu pun dilakukan. Mbak Mira itu udah benar-benar nggak keurus waktu itu ya. Sampai makan siang pun, ibunya nggak kepikiran hal itu ya, dibantu sama kerabatnya, sama saudaranya semuanya. Mbak Mira itu cuman jadi penonton waktu itu di sana. Acara pemanggilan bapak itu berlangsung lama banget. Ada istirahatnya juga. Siang hari, misal zuhur gitu ya, si bapak itu pulang dulu, nanti saya kesini lagi katanya. Baik Pak. Siang ke situ lagi, nyampe Mbak Mira siang pun ketiduran karena semalam itu bangun kan kurang tidur, dan sampai malam hari, sore itu pulang lagi, si bapak itu balik lagi ke situ, sampai orang itu pada pulang pergi ya, mandi dan sebagainya. Nanti kakek neneknya juga begitu ya, nanti balik lagi ke sana. Nah, malam berkumpullah sekitar jam 7. Rame di situ, tetangga itu dibatasin. Cuman ya karena ada itu ya, ada keluarga yang lain juga. Nah, malam pun dilakukan ritual itu. Jadi semua bapak ibunya, kakek neneknya Mbak Mira itu kumpul di sana, ada ibunya, ada orang tersebut, sama istrinya juga ikut waktu itu. Terus ada Mbak Mira di sana, ada adiknya juga dihandle sama kakek neneknya. Wis pokoknya tumplek-blek di situ, ada kerabat-kerabat yang lain karena masih sore ya. Acara itu pun dilakukan. Si kakek mengulang lagi, manggil, Ruhin, kamu dengar suara ini ndak gitu kan. Nah, saat pertama itu nggak ada jawaban dari bapaknya Mbak Mira. Tapi udah malam sekitar jam 10, di mana waktu itu mungkin udah hampir menyerah juga kali ya. Soalnya udah lama banget ini kok dipanggil-panggil kok nggak balik-balik gitu ya, nggak nyaut, nggak apa. Nah, sampai akhirnya sekitar jam 9 atau jam 10 malam waktu itu Mbak Mira juga nggak terlalu ingat, dan orang-orang itu di depan masih lumayan cukup banyak ya. Bapak itu dipanggil lagi, Ruhin, itu nggak ada jawaban. Sampai akhirnya Mbak Mira yang manggil, Pak, Bapak gitu kan, manggil dengan polosnya anak kecil gitu ya, Pak, Bapak bangun Pak gitu kan, dengan cemprengnya di antara keheningan itu ya, tiba-tiba nyeplos begitu, Pak, Bapak bangun Pak katanya. Nah, begitu Bapak bangun gitu, ini bapaknya tuh ngerespon, dengan begitu, Mira, panggil bapakmu gitu kan, panggil bapakmu sini, panggil bapakmu. Akhirnya apa, Mbak Mira itu kayak diapain dulu gitu sama si bapak itu ya.
kayak mukanya tuh diles gitu kan, diusap gitu, dan akhirnya udah kamu panggil sekarang. Pak, bangun Pak gitu kan. Ini Mira Pak. Bilang kamu di sini katanya. Aku di sini Pak gitu kan. Bapak dengar suaraku enggak Pak? Ya diajarin gitu ya, dikasih inilah sama orang bapak tadi. Aku di sini Pak, Bapak ikutin suaraku, Bapak ikutin suaraku di sini Pak. Pak gitu kan. Kok Bapak diem aja gitu kan, Mbak Miranya anak kecil gitu. Udah terus panggil terus. Pak gitu. Nah, ibunya pun akhirnya ikut-ikutan, kamu juga gitu kan. Orang-orang yang terdekatnya ayo dipanggil. Ya kayak gitu dipanggil sampai akhirnya Bapak gitunya itu makin intens gitu ya. Ngeresponnya itu makin ini, dan akhirnya apa? Bapak itu melek matanya tuh merah gitu. Begitu melek, Pak ngelirik arah Mira katanya begitu kan. Terus ya ke ibunya Mbak Mira, ke semuanya, alhamdulillah udah pulang gitu. Akhirnya udah, nah begitu udah pulang, udah tuh tenang. Intinya warga ya dipersilahkan pulang gitu kan. Terus waktu itu juga ditenangin, makan dulu, minum dulu gitu kan. Bapak juga masih agak sedikit bengong, tatapannya juga sepertinya belum fokus gitu ya. Pelan-pelan sampai malam sekitar jam 11, dan waktu itu Bapak pun udah mulai stabil, dan akhirnya Bapak mulai bercerita. Jadi aku itu nggak tahu tadi kayak dibawa ke suatu tempat katanya. Tempatnya itu bebatuan gede-gede. Aku nggak kenal arah. Bapak itu nggak tahu ini di mana ya. Aku itu mau dibawa kemana. Nah, di depanku itu ada satu sosok gede banget gitu kata si Bapak. Dan itu ya sosok yang ada di sini tuh dari kejauhan ya. Bapak kan takut. Bapak berusaha pergi menghindar, ngumpet di balik batu. Itu batunya tuh gede-gede banget kayak sekamar lah kata si Bapak. Bapak ngumpet di sebaliknya kayak gitu, nanti pergi lagi. Bapak nggak nemu jalan keluar, sampai akhirnya itu Bapak ngedenger kok ada suaranya Mira ya. Pak pulang Pak. Tapi ya suara itu di mana? Terus ya begitu tak ikutin. Bapak ngelihat Mira di sana. Itu di situ. Bapak deketin ndak ada, sampai akhirnya Bapak itu keluar dari area bebatuan itu, masuk ke dalam hutan. Saat masuk ke dalam hutan, lah itu semua di dalam itu setan semua kata si Bapak. Setannya kayak gimana? Macem-macem. Bapak susah ngejelasinnya, ada yang bentuknya orang, ada yang binatang, ada yang nggak tahu, cuman kayak bayang-bayang begitu doang. Sepanjang jalan itu seperti itu. Bapak ngikutin suara Mira gitu ya. Miranya udah hilang, cuman suaranya masih ada. Pak dipanggil, tak ikutin terus. Bapak nggak peduli sampai akhirnya Bapak tahu-tahu tiba di, loh kok ini di depan rumah gitu kan. Bapak masuk ke situ, ke dalam rumah, cuman rumah itu sepi banget. Begitu masuk cuman ada, loh aku tidur di situ kata si Bapak. Ya tidurnya di tempat itu, di ruang tengah ya. Udah Bapak mendekat ke sana, tahu-tahu Bapak itu kebangun kata si Bapaknya. Oh begitu ya Pak ya. Bapak ngelihat aku Pak. Iya Bapak ngelihat kamu, tapi cuman sebentar. Suaranya doang kata si Bapak. Bapak ngikutin suara itu. Oh ya suaranya ke sini. Tak ikutin terus sampai akhirnya alhamdulillah ya Bapak kebangun. Ini Bapak udah bisa pulang lagi. Nah si orang pintar itu pun menjelaskan, iya kamu memang lagi dibawa ke suatu tempat, dan kalau memang lama kamu ndak pulang-pulang, kamu bakal tersesat di sana, dan makin jauh itu makin susah buat dipanggilnya. Kalau makin susah, nanti yang ada ya kamu begini terus, kamu nggak sadar, kamu tertidur terus, nanti kondisi badan kamu makin lemah gitu kan. Nanti lama-lama ya namanya orang lemah, nggak makan, nggak apa, ya lama-lama ya tahu sendiri kata si Bapak itu. Ya tentu saja pada sedih gitu ya, dan akhirnya kan nanya, sebenarnya apa sih penyebab semua ini? Setelah pertanyaan itu masuk,
yang nanya itu berarti ibu, pokoknya kakek neneknya Mbak Mira lah gitu ya. Penyebabnya ini apa sih Pak? Nanya ke orang pinter itu tadi. Orang pinter itu nggak menjawab, tapi dilempar ke bapaknya Mbak Mira. Hin, kamu aja yang cerita, katanya begitu kan. Bapaknya Mbak Mira pun tampak diem dan akhirnya ibu kan, iya Pak, jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Sebaiknya Bapak itu cerita. Bapak kenapa? Ada apa sebenarnya Pak? Kok seperti ini gitu ya? Akhirnya bapaknya Mbak Mira pun cerita. Jadi gak enak banget waktu itu, kata bapaknya. Setelah ini ya, setelah menceritakan ulang kejadian tersebut. Jadi malam itu, Bu, Mbak Mira pun akhirnya disuruh minggir gitu ya. Mira, jangan di sini dulu ya. Ya akhirnya, apa sih Pak? Gitu kan aku mau dengar, dan akhirnya dipinggirin sebentar ke sana. Mbak Mira pun tidak dengar gitu ya waktu itu. Jadi intinya tuh begini. Ini berhubungan dengan bonekanya Mbak Mira. Perasaan Bapak hancur saat Mira itu minta boneka, tapi Bapak tidak punya uang, dan akhirnya Bapak itu meminjam sama salah satu orang, katanya begitu kan. Bapak minjem sama siapa Pak? Nggak usah disebutkan, kata Bapak itu. Bapak minjem berapa? Ya minjem seharga boneka beruang itu, kecil gitu ya. Untuk ukuran dewasa itu termasuk sebenarnya kecil. Mungkin Bapak itu bekerja 2 hari juga bisa menghasilkan uang tersebut. Tapi kan kalau khusus buat beli boneka, lah ini kan bapaknya kerja kepotong buat makan juga dan yang lain-lain, akhirnya uang kan nggak kekumpul-kumpul. Nah, akhirnya apa? Jadi begini, dulu bapaknya Mbak Mira itu pernah sukses lah, intinya seperti itu ya, bisa bikin rumah dan sebagainya. Cuman waktu itu tuh memang lagi ambrek-ambreknya. Dan ya begitu, Bapak akhirnya minjem sama seseorang, dan Bapak juga nggak tahu Bu, setelah itu kok jadi seperti ini, kata si Bapak. Nah akhirnya kan yang menjelaskan itu si Bapak itu ya, yang orang pintar itu tadi. Jadi begini, baguslah kita nggak usah bahas siapa orangnya, tapi begini, yaitu mertua sama orang tuanya kan, kamu kenapa nggak bilang gitu kan, berapa sih harga bonekanya itu? Harganya nggak mahal segini gitu. Ya Mbok, yo kamu bilang gitu kan, ngapain sampai seperti itu? Ya mungkin bapaknya Mbak Mira juga malu kali ya, minta sama orang tua, sama mertua apalagi. Akhirnya udah, kalau bahasa sininya tuh kenapa hidup ya disalahkan, kenapa kamu nggak bilang? Oh cuman segitu aja, nyampe minjem sama orang yang begitu gitu ya. Nah disinyalir orang tersebut itu kayak semacam mungkin ya melakukan pesugihan atau bagaimana. Jadi siapapun yang meminjam sama orang itu bakal didatengin sama satu sosok, dan Bapak itu janjinya waktu itu tuh 2 hari mau dikembalikan. Tapi Bapak ndak bisa, akhirnya ya itu debt kolektornya itu datang ke sana. Bentuknya itu ya semacam genderuwo atau apa, dan ya bermaksud mau ngambil Bapak. Ya, seperti itulah intinya. Dan akhirnya sudah kan, siapa, kamu minjem sama siapa? Bapak itu nggak pernah buka waktu itu, sampai sekarang itu nggak pernah dibuka. Ya, dapat bantuan dari orang tuanya Bapak gitu kan. Berarti kakek neneknya Mbak Mira, ini dibantu, ini semuanya lunasin ya gitu ya. Akhirnya lunasin, mertuanya juga ikut bantu, ini buat pegangan kamu atau apa gitu. Akhirnya sudah dapat uang, itu pun dilunasin, jebret ke sana, udah beres semuanya kan. Dan ya alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Dan setelah malam itu, kejadian malam itu, ya apa namanya, sosok itu pun udah nggak muncul lagi di sana karena masalah itu udah selesai. Dan kan waktu itu Mbak Mira itu belum tahu ya masalah itu. Udah tahu itu udah setelah udah agak gede itu dikasih tahu seperti itu. Mbak Miranya tuh nangis sesenggukan, sumpah. Aku nggak ngerti gitu ya. Kalau aku ngerti seperti itu, aku nggak bakalan gitu kan minta boneka yang kayak gitu. Dan
boneka itu masih disimpan sama Mbak Mira sampai sekarang. Karena apa? Itu adalah simbol pengorbanan bapaknya. Aku nggak bisa, apa nama kata Mbak Mira ya, aku nggak bisa nyanyain boneka ini gitu ya. Biarpun udah lapuk, jahitannya juga udah ada yang kebuka, rela tak jahitin lagi begitu. Yang penting ini tuh bukti pengorbanan bapakku. Bapakku sampai hampir nggak ada gara-gara boneka ini. Ya aku nggak ngebenci boneka itu. Aku ngebenci diriku sendiri waktu itu. Cuman ya mau gimana lagi. Boneka ini selalu mengingatkanku pada seorang bapak yang mau melakukan apa saja untuk anaknya. Begitu ya. Itu kayak jadi setiap pengingat. Kalau misal Mbak Mira mau berontak, itu balik lagi. Dia akan ngelihat boneka itu dan dia akan nangis sendiri. Ya, itu aja cerita dari Mbak Mira. Daripada nanti kita nangis bareng, mending udah stop aja di situ ya. Itu aja. Terima kasih Mbak Mira atas ceritanya dan di dalamnya tuh banyak ini ya. Banyak pelajaran lah. Intinya seperti itu yang bisa kita petik, tentu saja yang positif. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Baik. Terima kasih Mbak Mira atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Monggo kawan-kawan yang belum sempat memesan bawang gorengnya Wiji, ditunggu pesanannya, stoknya mumpung ada, dan nanti biasanya bulan puasa itu kan bakalan naik gitu ya. Nah ini mumpung belum, baru mau angkat-angkatan, monggo diborong. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.